Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Asti Wulandari. Saya berasal dari Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Perminyakan. Di sini saya akan mempresentasikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada pemakaian huruf, terbagi menjadi 8, antara lain huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, dan Z. Sedangkan huruf vokal itu sendiri adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Lalu ada huruf konsonan, yaitu huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas huruf-huruf, berarti selain huruf A, I, U, E, O, yaitu B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Lalu ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat huruf diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Misalnya pandai, berarti A sama I. Amboy, O sama I. Habis itu saudara, A sama U. Lalu ada gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, ENG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya khusus, ngilu, nyata, dan syarat. Huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Lalu yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Lalu termasuk kata ganti untuk Tuhan. Lalu yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Lalu yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf nama jabatan dan pangkat yang diikuti dengan nama orang. Lalu yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama sebagai nama orang. Lalu yang ketujuh, huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Lalu yang kedelapan, huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Lalu yang kesembilan, huruf kapital sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi. Lalu yang kesepuluh, huruf kapital sebagai huruf pertama nama badan resmi, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Lalu yang ke-11 ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama semua kata di dalam nama buku, majalah, dan surat kabar. Lalu yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Lalu yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan yang lainnya. Lalu ada huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Lalu yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau kelompok kata. Lalu yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. Dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi garis di bawahnya. Lalu ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah dicetak miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Lalu untuk penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar itu sendiri ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Itu merupakan contoh dari penulisan kata dasar.
Lalu yang B ada kata berimbuhan. Imbuhan itu sendiri yaitu awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Jadi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Lalu yang C, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Tanda hubung itu yang ada stripnya di antara unsur-unsurnya. Contohnya, anak-anak berarti di antara anak dan anak itu tuh ada tanda strip gitu kan. Anak-anak, biri-biri, lauk-lauk. Nah, untuk catatan itu sendiri, bentuk ulangan gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya kayak surat kabar berarti surat-surat kabar. Lalu yang D, gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Lalu yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menumbuhkan tanda hubung, yaitu tanda-tanda strip tadi di antara unsur-unsurnya. Lalu yang ketiga ada gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Lalu yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Lalu yang terakhir, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. E. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Lalu yang kedua, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Lalu yang ketiga, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Lalu yang keempat, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di spasi mana dia sekarang, atau kain itu disimpan di dalam lemari. Habis itu ada dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan, atau ia berasal dari pulau penyengat. G. Partikel. Partikel itu ada strip lah, strip kah, dan strip tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. H. Singkatan dan akronim. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Lalu, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang buan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Lalu, singkatan yang terdiri dari atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Lalu ada lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Lalu yang terakhir, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Yang pertama ada angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Lalu, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Lalu yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Lalu yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan A. Ukuran, panjang, berat, luas, isi, dan waktu. B. Bisa untuk nilai uang. Lalu angka dipakai untuk
menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Lalu yang terakhir, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. J. Kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan yang tadi itu ku strip. Kalau yang sekarang ini, sedangkan strip ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. K. Kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Jadi, si dan sang itu ditulis terpisah. 3. Pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Lalu yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian, ikhtiar atau daftar. Lalu yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Lalu yang terakhir, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kata majemuk atau setara. Lalu yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Lalu yang ketiga, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Lalu yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Lalu yang kelima adalah tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, dan yang lainnya. Lalu yang keenam ada tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Lalu yang ketujuh, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Ke-8, ada tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Lalu yang terakhir, tanda koma dipakai di antara nama orang dan sekitar gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Untuk C, tanda titik koma. Berarti tanda titik koma itu titik di atas, komanya di bawah. Itu tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhiran perincian yang berupa klausa. Contohnya, berijazah sarjana S1, titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. D. Tanda titik dua. Berarti tanda titik dua, titik-titik. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Lalu yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Lalu yang terakhir, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. E. Tanda hubung. Tanda hubung itu yang ada strip. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengganti baris. Lalu yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Lalu, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang terakhir, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau asing. F. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Lalu yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain.
Lalu yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. C. Tanda tanya. G. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Itu biasanya terletak pada kalimat tanya. Misalnya, kamu mau kemana? Kita nggak tahu itu posisinya dia mau kemana, jadi kita pakai tanda tanya. Karena kita belum pasti dia mau kemana. Berarti kita menggunakan tanda tanya. Lalu tanda seru. Tanda seru itu ada garis, bawahnya ada titik. Tanda seru itu sendiri dipakai untuk mengakhiri ungkapan pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Berarti dia menyatakan tanda seru belakangnya. Merdeka. Itu berarti dia mengungkapkan suatu dan itu tuh menggunakan tanda seru. Lalu bayarlah pajak tepat pada waktunya, itu sebuah perintah. Berarti kalau perintah menggunakan tanda seru. Atau ada contoh lain seperti tolong ambilkan aku segelas air, pakai tanda seru. Lalu ada tanda elipis. Tanda elipis itu titik. Tanda elipis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Nah, contoh yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara ialah titik. Nah, itu merupakan tanda elipis. Tanda elipis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak sesuai dalam dialog. Salah, menurut saya seperti bagaimana Bu? Gitu. Lalu J, tanda petik. Tanda petik itu yang di atas. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Lalu yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Lalu yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Lalu ada tanda petik tunggal. Kalau tadi tanda petik itu ada dua, kalau tanda petik tunggal itu cuma satu. Satu di depan, satu di belakang. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal itu sendiri dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. L. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Lalu yang keempat ada penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, maupun bahasa asing seperti Belanda, Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, Inggris, Jerman, atau yang lainnya juga. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya Sabrina Asluhandari dari Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Perminyakan, NPM 213217174. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.